The weary road I've traveled has led me to this place where 1,000 anxious questions fill my mind. Please hide me in the shadow of your presence and your grace. If I've ever needed you, Father, this is the time. Give me peace, give me heaven peace. I
this circumstance I face. I'm overwhelmed with that tomorrow holds. I start to just imagine, and my heart is so afraid. More than anything, it's just peace I long to know. Give me peace. Give me heaven's peace. I feel so small and weak, and I cry out desperately for strength in days ahead. Those nights when darkness threats, I pray that you would bless the deepest part of me with heaven's perfect peace. Peace, wonderful peace, coming down from the Father above. Sweep over my spirit forever, I pray for I pray that you would bless the deepest part of me with heaven's perfect Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali di Kebaktian Doa ICLA. Tidak terasa kita sudah masuk ke akhir tahun 2021 dan kita akan merayakan Natal 10 hari lagi. Dan seminggu setelah Natal, kita akan masuk ke dalam tahun 2022. Kalau kita menengok ke belakang, kita pasti melihat pemeliharaan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan bagi setiap kita. Hanya karena anugerahnya kita ada sampai saat ini. Mari kita mengambil saat teduh dan mengucap syukur atas kasih setia dan anugerahnya. Amin. Dan panggilan beribadah malam hari ini diambil dari Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Mari sama-sama kita menaikkan satu pujian yang berjudul Ku berharap
kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sekali lagi saya ajak kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, bersyukur berterima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Sebentar kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan kebenaran firman. Bukalah hati dan pikiran kami, serta terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan Allah Roh Kudus memampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati dan urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Hamba menyerahkan diri sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Mohon urapan, mohon hikmat, kuasa daripada Tuhan, supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi seluruh jemaat Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam kebaktian doa hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat 11 dan 12. 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan
apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca tetapi merenungkan firman, bahkan berjuang di dalam kehidupan kita untuk boleh melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah rahasia di balik keyakinan. Rahasia di balik keyakinan. Dari 2 ayat firman Tuhan yang saya sudah bacakan tadi untuk kita semua, yang menjadi pokok pertanyaannya adalah, apa rahasia keyakinan Paulus? Apa rahasia keyakinan Paulus? Di dalam perenungan saya ada 2 hal yang ingin saya akan sharingkan pada saat ini. Yang pertama, karena Paulus mengenal Tuhan. Ayat 12a. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu pertanyaan mendasar untuk kita semua. Mungkinkah manusia mengenal Allah yang maha mulia? Mungkinkah manusia yang adalah ciptaan yang terbatas mengenal Allah yang adalah pencipta kita manusia? Kita tentu tahu jawabannya. Tidak. Tidak mungkin. Kita adalah manusia yang lemah, yang kecil, yang terbatas. Allah adalah Allah yang pencipta, Allah yang maha besar. Allah yang melampaui kapasitas kita. Kita tidak mungkin mengenal Allah kecuali Allah sendiri yang membuka dirinya, Allah sendiri yang menyatakan dirinya, Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya, Allah yang rela memberikan dirinya dikenal oleh ciptaannya. Di titik itulah kita baru bisa mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kasih, Allah yang menyatakan dirinya, Allah yang memperkenalkan dirinya kepada ciptaannya, kepada manusia. Bahkan secara khusus, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, secara pribadi kepada Rasul Paulus. Konteks perikop kita hari ini adalah ketika Rasul Paulus menasihati anak rohaninya yaitu Timotius, agar Timotius tetap bertekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak para penafsir meyakini bahwa surat yang kedua untuk Timotius berkaitan dengan penganiayaan yang makin banyak, makin luas di bawah kekuasaan Kaisar Nero pada waktu itu. Penganiayaan yang semakin meningkat telah memakan banyak korban. Paulus sendiri ketika menuliskan surat bagian ini, saat itu dia sendiri berada di dalam penjara. Karena itu Paulus mengingatkan Timotius agar Timotius terus mengobarkan karunia Allah yang ada di dalam dirinya. Sebab Allah itu memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, bukan ketakutan. Kita bisa perhatikan di dalam ayat-ayat sebelumnya di dalam perikop kita hari ini. Paulus juga mengingatkan agar Timotius tidak malu untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Bahkan nasihat Paulus agar Timotius juga ikut menderita. Kita bisa perhatikan di dalam ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Karena Tuhan yang memanggil dengan panggilan yang kudus adalah Tuhan yang menyelamatkan, bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Injil yang diberitakan telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ayat 12a. Itulah sebabnya aku menderita semua ini,
Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Penderitaan apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Sekali lagi, ketika dia menuliskan surat di dalam perikop bagian ini, waktu itu dia ada di dalam penjara. Setelah Paulus dalam tanda kutip ditangkap oleh Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan, kita tahu perjalanannya tentu tidak mudah. Paulus pernah menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Korintus dengan berkata, "Aku banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali ada di dalam bahaya maut. Ia didera, ia dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di laut." Paulus sering mengalami ancaman, bahaya banjir, penyamun, di padang gurun, di kota, bahkan dari saudara-saudara yang mengajarkan pengajaran-pengajaran palsu. Tetapi kita melihat kesulitan, tantangan, dan penderitaan tidak membuat Rasul Paulus berhenti untuk mengabarkan Injil. Dia tidak malu untuk terus bersaksi. Karena itu sekali lagi ia berkata, "Aku tidak malu," kata Rasul Paulus, "karena aku tahu kepada siapa aku percaya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan Paulus yang benar tentang Tuhan, tentang Allah, itulah yang menjadi rahasia keyakinan di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus pernah mengatakan apa yang menjadi desire, apa yang menjadi kerinduan utamanya, yaitu apa? Mengenal Allah. Kalau Rasul Paulus mau menyombongkan diri, banyak hal, banyak prestasi yang bisa saja ia banggakan kalau ia mau. Tetapi ia berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semuanya itu. Filipi 3 ayat 10-11, Rasul Paulus mengatakan, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dalam persekutuan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Kesulitan, penderitaan, tantangan tidak menghalangi Rasul Paulus untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan. Supaya apa? Supaya Rasul Paulus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Relasi dan pengenalan yang dangkal dengan Tuhan akan berdampak pada sikap kita di dalam menghadapi pergumulan dan kesulitan. Sebaliknya, ketika relasi kita intim dengan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan mendalam, benar, kita akan mampu menghadapi setiap pergumulan, kesulitan yang Tuhan izinkan. Mengapa? Karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan untuk setiap kita. Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan? Bagaimana pengenalan kita tentang Tuhan? Apakah setiap kita juga memiliki satu desire,
atau satu kerinduan seperti Rasul Paulus untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan? Saya percaya setiap kita punya banyak kerinduan. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, biarlah setiap kita memiliki kerinduan untuk semakin hari semakin mengenal Allah, semakin mengenal Kristus. Kita tentu tahu pengenalan akan Tuhan yang benar tidak terjadi secara instan. Perlu proses, perlu waktu. Karena itu kita perlu merespon akan anugerah Tuhan yang besar dengan berelasi dengan Tuhan secara konsisten. Kita perlu pengetahuan yang benar tentang Allah dengan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan. Tetapi kita juga perlu pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan di dalam setiap kesulitan, pergumulan yang Tuhan izinkan. Kita tentu sering mendengar dan membaca kisah tentang Ayub. Kita tahu bagaimana awal kehidupan Ayub. Dia adalah seorang yang kaya, berlimpah harta, benda. Tetapi hanya dalam satu hari dia kehilangan anak, kehilangan harta bendanya, kehilangan kesehatannya. Tetapi dia masih dapat berkata, terpujilah Tuhan. Yang menarik, kalau kita membaca sampai pasal terakhir, pasal 42, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu dia hanya dengar tentang Tuhan dari orang lain. Tetapi sekarang ia mengalami, ia mengenal Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentu memiliki pergumulan dan kesulitan yang berbeda satu dengan yang lain. Mungkin saat ini kita bergumul dengan kesehatan kita. Kita bergumul dengan usaha, pekerjaan kita, keluarga kita, relasi kita, anak-anak kita, masa depan mereka. Dan mungkin masih banyak hal lainnya. Di dalam pergumulan tersebut, biarlah setiap kita tetap bertahan, tetap beriman. Karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan dan jalan keluar kepada setiap orang yang berseru, yang taat, yang setia kepadanya. Pertama, pengenalan yang benar tentang Tuhan, itulah yang menjadi rahasia di balik keyakinan Paulus. Yang kedua, apa yang menjadi rahasia keyakinan Paulus? Yang kedua, karena Tuhan berkuasa memelihara. Kita bisa perhatikan di dalam ayat 12 bagian B. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak hanya pengenalan Paulus yang benar tentang Tuhan sehingga ia dapat berkata, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Kalimatnya tidak berhenti hanya sampai di situ. Rahasia keyakinan Paulus yang kedua adalah karena Tuhan berkuasa memelihara sampai pada akhirnya. Penderitaan bukan bukti ketidakberdayaan. Penjara tidak bisa membelenggu kuasa Allah. Kuasa ilahi justru diperlihatkan pada saat seseorang mampu bertahan di dalam penderitaan, di dalam kesulitan. Itulah yang dijelaskan oleh Paulus di dalam perikop kita pada hari ini. Dia tidak menjanjikan bahwa pemberitaan Injil itu akan selalu berhasil, akan selalu lancar, akan selalu mulus. Para pelayan Tuhan tidak kebal terhadap kegagalan dan penderitaan. Namun satu hal yang pasti,
Ada kuasa, ada penyertaan Tuhan di dalam setiap tugas, tanggung jawab, pemberitaan, pelayanan yang dilakukan oleh seseorang. Kita perlu selalu mengingat bahwa Tuhan selalu menyediakan kuasa di dalam setiap pelayanan kita ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Roh yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah roh yang sama yang memberikan kuasa karunia di dalam diri kita, dalam setiap pelayanan, di dalam setiap hal yang kita lakukan. Dan yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, berkuasa di dalam memelihara apa? Tuhan berkuasa memelihara jiwa, memelihara keselamatan kita dengan kita tetap bersandar kepada anugerahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu perlu mengerti bagian ini, ayat 12, sebagai satu kesatuan. Di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, tidak membuat Paulus malu, karena Paulus mengenal siapa Tuhan. Paulus percaya Tuhan yang berkuasa memelihara jiwa ataupun keselamatan seseorang yang taat, yang setia, yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita menyadari bahwa kuasa Tuhan sanggup menolong kita? Kuasa Tuhan sanggup memelihara kita? Apakah di dalam setiap pelayanan kita, di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, kita masih bergantung kepada kuasa Allah? Atau kita merasa kita mampu, kita bisa, kita hebat? Kalau kita mau jujur, tanpa Tuhan kita tidak bisa, kita tidak mampu. Karena itu kita perlu kuasa yang dari Tuhan. Karena itu tetaplah percaya pada kuasa Tuhan yang sanggup memelihara kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menutup khotbah saya pada hari ini dengan satu pujian dari KPPK 220. Jika Bapak Ibu tahu pujian ini, mari kita menyanyikan pujian ini sebagai pujian respon kita, bahwa kita tahu siapa yang kita percaya, Tuhan Yesus Kristus. Ku tahu yang ku percaya. Tak ku tahu anugerahnya Ia berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Apa yang menjadi rahasia keyakinan Paulus? Karena Paulus mengenal Tuhan dengan benar, karena Tuhan berkuasa memelihara. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berkomitmen untuk semakin hari semakin memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan. Tetap percaya bahwa Dia berkuasa memelihara setiap kita, meskipun kita ada di dalam situasi yang sulit. Kiranya Tuhan Yesus menolong
dan memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita berdoa bersama-sama menaikkan doa syafaat kita, mari kita menyanyikan satu lagu yang berjudul Ku di Tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Pada malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan hati penuh syukur. Mungkin saudara ada pergumulan, ada kesulitan yang ada dalam kehidupan kita, yang mungkin Tuhan izinkan. Tapi saudara, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita terus menghitung berkat Tuhan. Kita mau bersyukur atas campur tangan dan perlindungan Tuhan sepanjang tahun ini, sepanjang minggu ini, atau sepanjang hari ini, saudara. Kita juga mau bersyukur untuk keluarga yang Tuhan tempatkan dan berikan kepada kita, untuk suami, untuk istri, anak menantu, dan juga cucu. Kita mau bersyukur atas keluarga kita. Dan saudara, kita dengan penuh syukur, mari kita mengucapkan doa kita. Mari kita sama-sama kita bersyukur. Ya Tuhan, kami bersyukur sepanjang tahun, tangan Tuhan selalu ada bagi kami. Perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib selalu kami lihat. Dan keselamatan dan juga perlindungan anugerah Tuhan selalu menyertai kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Ada anugerah Tuhan yang kami rasakan. Kami bersyukur ya Tuhan. Hampir sepanjang tahun ini Kau sudah boleh menolong kami dan hampir selesai ya Tuhan tahun 2021 ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas keluarga kami, untuk suami, untuk istri, anak, menantu, cucu yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Kau selalu menyertai juga dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka. Kau selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk jemaat Tuhan. Kita mau ingat untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, bagi saudara yang mengalami kelemahan tubuh, atau mungkin ada yang saudara kenal mengalami sakit penyakit, saudara mari kita doakan bersama. Kita terus doakan untuk Ibu Rebecca atau pemulihannya agar Tuhan boleh menolong. Dan yang terakhir, saudara, ada kabar duka almarhum Ibu Sieni yang selalu kita doakan dalam kebaktian doa juga telah Tuhan panggil ke rumah Bapa pada hari Senin. Nah, saudara, kita mau berdoa agar Tuhan boleh menguatkan, memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Saudara, mari kita sama-sama mau berdoa untuk ketiga hal ini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau doa menyerahkan untuk jemaat-Mu, untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit,
dalam tubuhnya. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau boleh beranugerah, campur tangan menjamah ya Tuhan, agar pemulihan agar dapat terjadi ya Tuhan. Kami berdoa untuk obat-obatan, segala vitamin yang dimakan juga Engkau boleh menolong, memulihkan. Berdoa untuk anggota-anggota keluarga yang senantiasa menjaga ya Tuhan, Engkau boleh menolong juga ya Tuhan. Kami juga mau berdoa terus menyerahkan untuk Ibu Rebecca ke dalam tangan Tuhan, untuk pemulihannya, untuk tubuhnya ya Tuhan, berikan dia kesembuhan yang baik, kiranya Kau boleh menolong campur tangan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga besar dari almarhum Ibu Sieni yang ditinggalkan ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan agar Kau boleh menguatkan, memberikan penghiburan bagi keluarga. Kami bersyukur sekarang Ibu Sieni sudah bersama dengan Tuhan, dan kami berdoa ya Tuhan agar Kau boleh senantiasa menyertai juga dengan keluarga, teladan imannya, Kau boleh berikan kepada seluruh keluarga besar dari almarhum Ibu Sieni. Menyerahkan untuk proses pemakaman yang harus dilakukan nanti, kiranya Kau boleh menolong campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat agar senantiasa bersyukur di tengah masa yang tidak mudah, masa yang sulit ini, agar terus mereka jemaat Tuhan, kita semua tetap bersyukur melihat kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan dan penghiburan. Saudara, kita juga mau berdoa untuk jemaat Usinda agar Tuhan boleh memberikan kesehatan yang baik dan mengalami sukacita dari Tuhan. Walaupun dalam masa tua, kita doakan agar Tuhan terus boleh memelihara. Kita berdoa, saudara. Kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk jemaat-Mu di dalam masa apapun, sulit, senang, sedih, pergumulan, dan banyak hal dalam kehidupannya. Bergumul dalam pekerjaan, bergumul dalam keluarga, bergumul dengan relasi, dan ada banyak hal. Tuhan, kami berdoa agar ajar jemaat-Mu untuk senantiasa mengucap syukur, senantiasa untuk menghitung berkat Tuhan, dan selalu melihat kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan dan sumber penghiburan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah usinda, yang pada saat ini ya Tuhan, mungkin ada kesehatan, mungkin ada yang juga yang kurang baik. Tuhan, kami berdoa agar Kau boleh memberikan kesehatan yang baik, Kau boleh memelihara ya Tuhan, dan Kau boleh memberikan sukacita bagi mereka ya Tuhan dalam masa tua ini. Terima kasih Tuhan, menyerahkan untuk jemaat-Mu yang usinda dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita terus mau berdoa untuk kebaktian pemakaman almarhum Pendeta Dr. Caleb Tong yang di Bandung agar dapat berjalan dengan lancar. Kita bersyukur dalam beberapa hari ini kebaktian sudah berjalan dengan baik, kebaktian penghiburan, kebaktian jitbox, dan kita mau menyerahkan untuk keluarga juga saudara yang ditinggalkan, keluarga besar almarhum Pendeta Dr. Caleb Tong, untuk istri, untuk anak-anak, agar diberikan kekuatan dan juga penghiburan. Karena saudara, kita mau berdoa untuk keluarga besar yang ditinggalkan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk kebaktian pemakaman yang akan diadakan ya Tuhan untuk almarhum Pendeta Caleb Tong di Bandung ini. Kami menyerahkan agar semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar. Kami juga mau ingat untuk keluarga besar, untuk sanak saudara, anak-anak, semua istri, anak-anak ya Tuhan, keluarga, saudara yang mengalami kesedihan ini ya Tuhan karena ditinggalkan. Kami berdoa ya Tuhan agar Kau boleh memberikan anugerah-Mu, kekuatan, dan biar Roh Kudus boleh menghibur mereka ya Tuhan dalam masa ini, masa yang sulit ini ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah teladan iman yang diberikan oleh almarhum Pendeta Caleb Tong boleh menjadi teladan iman juga bagi kami semua ya Tuhan, agar kami terus tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk persiapan Natal. Nanti tanggal 25 Desember, saudara, kita akan ada ibadah secara nasional, artinya secara seluruh GIHO Kim Tong, kita akan sama-sama Natal bersama. Saudara, itu akan diadakan secara online. Dan saudara, mari kita sama-sama dapat mendoakan untuk segala persiapan Natal yang ada ini. Itu juga mau berdoa, saudara, untuk ibadah pada tanggal 26 Desember di ICLA. Kita doakan agar ibadah dan juga perayaan ini dapat boleh menjadi berkat bagi kita semua. Agar semua dapat berjalan dengan lancar, jemaat diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk ibadah Natal pada tahun ini. Kami bersyukur dalam Natal pada tahun ini kami boleh merayakannya secara onsite.
Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk segala persiapan Natal yang harus dilakukan. Secara nasional juga ya Tuhan, pada tanggal 25 Desember kiranya Kau boleh turut campur menolong. Dan juga tanggal 26 Desember ya Tuhan di ICLA, ibadah juga perayaan. Kiranya Kau boleh menolong campur tangan ya Tuhan, memberkati kebaktian ini, boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang boleh kami rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita berdoa untuk Indonesia. Beberapa waktu ini terjadi banyak sekali bencana-bencana seperti bencana erupsi Gunung Merapi di Jawa Barat dan juga gempa bumi yang terjadi di NTT. Kita doakan agar kiranya Tuhan boleh menolong umat-Nya, bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga, bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal, dan banyak hal. Kita doakan agar mereka juga mencari Tuhan sebagai sumber penghiburan dan pengharapan. Kiranya lewat peristiwa-peristiwa seperti ini mereka juga boleh menemukan Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama berdoa bagi Indonesia dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa menyerahkan untuk bencana-bencana yang terjadi di Jawa Barat, juga di NTT. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Kau boleh menolong ya Tuhan bagi umat-Mu, berbelas kasihan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, keluarga, dan ada banyak hal lagi Tuhan. Kiranya Kau boleh menolong ya Tuhan, memberikan mereka pengharapan. Kiranya mereka yang sedih, mereka yang berduka, Kau boleh hiburkan. Dan kami berdoa ya Tuhan lewat event yang ini yang sudah Kau izinkan ya Tuhan, biarlah mereka itu boleh melihat kepada Tuhan dan dapat menemukan-Mu ya Tuhan di dalam masa sulit seperti ini. Kami menyerahkan semua pemerintah, bantuan-bantuan yang dilaksanakan agar diberikan ke sana dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang terakhir mari kita berdoa bagi negara di mana kita tinggal di Amerika ini. Kita mau berdoa untuk beberapa state yang terkena dampak dari tornado, khususnya di Kentucky, saudara. Saudara melihat berita atau lihat gambar berikut ini, saudara, banyak sekali rumah itu sudah hancur ya. Tempat tinggal tidak ada, keluarga mungkin ada yang telah Tuhan panggil. Banyak hal mereka kehilangan, saudara. Saudara, kita berdoa bagi mereka agar Tuhan boleh menolong dalam masa-masa seperti ini. Ya, kita juga mau berdoa, saudara, untuk gubernur dan juga para pekerja di lapangan yang menyelesaikan masalah kompleks ini dan juga planning ke depan mereka. Kiranya Tuhan boleh menolong, berbelas kasihan. Mari kita, saudara, berdoa bagi Amerika. Tuhan, kami mau berdoa bagi Amerika pada saat ini, di mana beberapa state, khususnya di Kentucky, yang terkena dampak dari tornado ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, banyak dari dampak ini, banyak yang kehilangan tempat tinggal, keluarga, dan juga banyak lain-lainnya ya Tuhan. Mungkin mereka merasa sedih, mereka merasa semua yang mereka punya telah hilang. Tapi kami berdoa ya Tuhan agar Kau boleh memberikan pertolongan bagi mereka, berikan pengharapan, karena Engkau adalah satu-satunya yang mereka punya. Kami berdoa ya Tuhan, Kau boleh menolong, membuka jalan bagi mereka yang putus asa, bagi mereka yang kehilangan harapan. Kau boleh menolong mereka. Kami mau berdoa juga untuk para gubernur, para pekerja lapangan yang harus menyelesaikan masalah ini, planning ke depannya, rencana ke depan, bantuan yang dilakukan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau boleh melancarkan semuanya agar kota ini state ini boleh pulih kembali. Ya Tuhan, kami dengarlah seruan doa kami dan kami memanjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi dalam tangan Tuhan. Mari kita sampaikan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa, Kau
turut bekerja ya Tuhan, di dalam segala apapun dalam kehidupan kami. Kami yakin percaya Engkau selalu membawa rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami terus mata iman yang selalu melihat kepada Tuhan, selalu percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu terakhir kita, yang berjudul Immanuel, Allah selalu beserta dengan kita. Immanuel, Immanuel, namanya Immanuel, Allah beserta kita. Namanya Immanuel, Immanuel, Immanuel. His name is called Immanuel. God with us, revealed in us. His name is called Immanuel. His name is called Immanuel. Mari saudara kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari saudara kita mengambil waktu teduh sejenak. Demikian Bapak Ibu Saudara kebaktian doa pada malam hari ini. Jika Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti untuk ibadah penghiburan atau pemakaman almarhum pendeta Caleb Tong, Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya di dalam YouTube. Link YouTube Saudara sudah saya berikan di dalam grup ICLA Family. Saudara dapat mengikutinya dan menontonnya dalam waktu saudara masing-masing. Saudara kita doakan agar keluarga besar dari almarhum
Pendeta Caleb Tong yang ditinggalkan, agar mereka dapat dikuatkan dan dihiburkan. Dan kiranya saudara, dampak iman yang telah diberikan kepada kita semua dapat terus saudara kita lanjutkan untuk tetap terus setia melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Baik Bapak Saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada hari Minggu. Tuhan Yesus.